Selamat malam para sahabat trading forex. Malam ini tanggal 13 ya, hari Rabu. Rilis yang mempengaruhi analisa fundamental untuk pasangan XAU-USD baru saja selesai jam 10 PM. Kita coba review transaksi yang terjadi pada hari ini. Ya, pertama kemarin kita coba melihat ya dari data forecast. Di sini sell untuk CPI, Consumer Price Index, dan untuk core CPI-nya juga rekomendasinya sell ya. Tetapi tadi siang forecastnya berubah ya. Siang forecastnya berubah dari data yang sebelumnya adalah 0,2%, ini sudah 0,1%. Jadi dia berubah menjadi buy. Ini kita lihat data untuk hari ini itu berawal dari tanggal 13-nya itu di sini, guys. Kita kecilin ya. Kita kecilkan di sini. Itu kita mencari yang 30 menit ya. Dan 30. Nah, hari di sini nih 13. Ya. 13 di sini. Itu kalau kita lihat awalnya sell ya. Sell. Jadi kalau kita lihat dari data pagi hari di sini ya. Pada pertengahan hari di sini. Ya. Jadi mencapai harga 1847 kalau kita lihat pakai garisnya di sini. Di 1851 ya, 1851 harga sampai menjelang sore, yang dibuka hari ini di harga 1866. Jadi terbukti bahwa prediksi berdasarkan angka forecast di sini ya, angka forecast itu juga memberikan pengaruh terhadap sentimen pasar. Jadi pergerakan pasar XAU-USD ya, ini yang berdasarkan angka awal kan 0,2 ya, itu siang ya sudah berubah, ini sell ya. Ini juga untuk yang paginya ya, forecastnya itu lebih besar, jadi ini buy. Kalau kita lihat di angka ini ya, ini sore menjelang malam ya, ini nih yang ini ya, sore menjelang malam ini banyak angka-angka atau candle yang menunjukkan kenaikan ya, dari sini ke sini. Jadi dari 1850 menjadi ke 1860 ya. Ini ada pergerakan tren grafik candle naik ya di 1860, di sini di 1840 ya, 49 ya, 1849. Jadi ada naik. Nah, setelah rilis keluar, kita lihat di sini angkanya adalah
di sini menjadi ini setelah rilis keluar ya, aktualnya ya. Setelah aktual keluar ya, untuk yang ini angkanya sama, ini relatif sideway nanti ya, ini sideway, pergerakannya akan sideway. Ini juga untuk core CPI nya ya, consumer price index-nya yang pertama ini sideway. Untuk yang ini juga, untuk yang core CPI nya juga sideway. Nah, sedangkan ini semua sideway nih kayaknya nih. Nah, ini di sini ya sama juga ini sideway. Jadi kalau kita lihat ya, ini juga terjadi tarik menarik antara seller dan buyer. Dia akan bergerak di sini. Dan angka ini menunjukkan tidak jauh berbeda dengan harga yang dibuka pada pagi tadi sini. Jadi hari ini sampai nanti pasar tutup pada jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, pergerakan akan sideway. Nah, coba kita tengok untuk yang tanggal 14 ya, besok pagi, yang teman-teman trader ini bisa menjadikan patokan akan mengambil posisi apa. Jadi kalau malam ini sih sebaiknya jangan ngambil posisi ya, karena pergerakan akan sideway, kecuali para sahabat tinggal mengandalkan indikator yang terjadi pada grafik candlenya. Jadi kita mau lihat di besok hari ya, berdasarkan ini Federal Open Market Committee ya akan melakukan voting nih besok untuk suku bunga ya. Ini data rilisnya nggak ada, dan ini untuk menentukan kebijakan ke depan. Dampaknya cuma 0,1 ya, ada dampak tapi tidak terlalu besar. Yang kedua adalah ada lelang ya, lelang obligasi untuk jangka waktu 30 tahun. Jadi nanti di sini hasil tertinggi terjual dalam lelang obligasi ya akan permintaan penawaran dari lelang. Jadi rasio penawaran yang diterima dengan penawaran yang dibuat. Jadi yang dibuat ini di sini. Jadi ada 5 orang yang menawar, tapi yang deal itu yang diterima adalah 2. Sedangkan suku bunga untuk jangka waktu 30 tahun ini di 1,67% ya. Untuk bigi book ya, buku krem. Jadi ini ada buku krem, ada buku biru, ada buku blue book dan green book, buku hijau ya di sini. Jadi nanti analisanya yang akan digunakan oleh Federal Open Market Committee akan membantu keputusan tingkat bunga yang akan datang, dan ini juga memberikan dampak satu karena terjadi perubahan suku bunga yang berlaku ya. Dan green book dan apa yang sama ya, yang mana secara luas dipercaya untuk mengenai tingkat keputusan para investor ya. Untuk yang selanjutnya itu adalah Federal Budget Balance ya. Ini perbedaan nilai penerimaan pemerintah federal dan pengeluaran selama 1 bulan terakhir. Dan ini data forecastnya adalah minus 144,5 billion ya. Previousnya di 1,45,3 billion. Angka ini forecast lebih besar. Jadi ini trennya besok tanggal 14 itu adalah buy
ya. Kita nunggu rilis pagi, ini jam 2 siang nih, siang ini jam 2 ya, jam 2 AM itu waktu Indonesia. Oh, malam ini nih kayaknya nih, malam ini ya, nanti kita lihat. Terus selanjutnya adalah data dari Federal Open Market Committee juga. Itu ada pidato dari Federal Reserve Governor Richard Florida ya. Ini juga melakukan voting untuk menentukan suku bunga kunci atau pegangan yang digunakan untuk kebijakan suku bunga ke depan. Ini nggak ada data, nanti jam 3 berarti malam ini nih, malam ini ya. Tadi jam 2, jam 3. Yang selanjutnya adalah import prices. Hal ini memberikan kontribusi pada bidang usaha dan konsumsi, khususnya pada import barang dan jasa. Jadi angka ini sudah keluar, angka forecastnya 0,7% ya. Sebelumnya adalah 0,1, jadi terjadi peningkatan terhadap kontribusinya ya, harga impor. Jadi impor di Amerika ini terjadi peningkatan. Ini akan membuat USD menguat, dan kalau kita ambil pasangan XAU USD, kita sebaiknya ambil open posisi buy, sell ya. Selanjutnya adalah ini unemployment claim. Jadi tingkat pengangguran sebagai tanda kesehatan ekonomi, karena tingkat konsumsi sangat dipengaruhi oleh kondisi lapangan kerja. Jumlah pengangguran juga akan menjadi dasar negara dalam mengambil kebijakan moneter. Nah, kalau ini forecastnya lebih kecil lebih baik. Nah, ternyata di sini lebih kecil dari forecastnya ya. Ini juga rekomendasinya sell berarti untuk pasangan XAU USD. Ini untuk selanjutnya adalah natural gas storage. Jadi inventory digunakan untuk menjaga stabilitas harga, pasokan jangka pendek, dan periode kenaikan permintaan. Jadi kalau ini aktualnya, karena inventory kan berbiaya ya, kalau dia lebih rendah itu bagus untuk USD, sehingga XAU USD kita menyarankan buy, sell. Bagus USD berarti sell ya. Tapi ini kenyataannya lebih kecil. Nanti forecast biasanya belum keluar nih. Ini nanti rilisnya jam 10.30 PM ya. Angka yang untuk pagi untuk prediksi teman-teman trader belum ada ya. Demikian angka untuk besok yang rilis hari ini, dan untuk besok sudah kita sampaikan. Jadi teman-teman harap memperhatikan analisa fundamental ini, karena selama ini market tidak jauh dari prediksi fundamental yang dirilis oleh pemerintah Amerika. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ini belum keluar, ini belum keluar, ini tidak ada data. Di sini ada buy ya, Federal Budget Balance buy, dan di sini ada sell 1 di import prices, terus di unemployment ini juga sell. Jadi secara akumulasi pengaruh yang diakibatkan adanya data fundamental untuk besok pagi, rekomendasinya sell. Jadi sellnya ada 2 pengaruh, 2 efek, 2 impact, dan 1 buy ya. Begitu ya sahabat forex, trading forex. Semoga data ini bermanfaat ya untuk para trader dalam memanfaatkan peluang terjadinya kenaikan dan penurunan market
Jadi teman-teman juga tidak boleh mengabaikan ini ya, tapi patokan ini juga cukup kuat ya untuk terjadinya kenaikan dan penurunan grafik XAUUSD. Jadi teman-teman kalau biasa ya, patokannya kalau kita mau sell kita cari posisi tertinggi, dan kalau mau buy posisi yang terendah. Jadi kalau mau ambil take profit sesaat hari ini, kita lihat kalau trennya sedang naik, ini pastikan sideways bisa naik bisa turun ya. Jadi kalau misalnya dia rekomendasinya hari ini kan sideways, nah sideways kita tinggal melihat nih, ini gerakannya lebih kuat dorongannya dari para seller atau para buyer. Jadi begitu kira-kira yang bisa disampaikan untuk para sahabat trader. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.